Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan teknologi informasi dan perancangan database. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Sakif Asifal dengan NIM 2210533023, Aswiniarti Azahra dengan NIM 2210533031, Rani Guslifa dengan NIM 2210532008, dan saya sendiri Adisa Fitri Amri dengan NIM 2210532061. Sebelumnya saya akan membacakan profil background dari toko X-Store Smartphone. X-Store adalah sebuah toko smartphone yang terletak di pusat grosir Cilitan 2, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, lantai 2, nomor 406, Kecamatan Fiksi, Kota Padang. Toko smartphone ini dapat menawarkan pembelian secara cash maupun kredit. Selain itu, transaksi di toko ini dapat dilakukan secara online karena toko smartphone ini telah memiliki web khusus dan sosial media seperti Instagram dengan username @xstore_smartphone. Pemilik X-Store mendirikan toko ini dengan tujuan melayani masyarakat akan kebutuhan benda yang dianggap sangat penting di masa kini, yaitu kebutuhan akan smartphone. Setiap hari pengguna smartphone semakin meningkat, baik di kalangan remaja, dewasa, bahkan lansia beserta anak-anak. Di X-Store sudah tersedia lengkap semua merek dan jenis HP yang dijual dengan harga yang sangat ramah di kantong. Meskipun toko ini menjual smartphone dengan harga yang murah, tetapi kualitasnya tidak murahan dan original. Didirikan pada tahun 2018 dan sudah melayani masyarakat kurang lebih 4 tahun, X-Store telah menjual produknya pada ribuan pelanggan. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran platform yang bekerja sama dengan X-Store, seperti Kris, Viv, Kredit Pintar, Home Credit, dan Kredivo. Setelah sukses menjadi salah satu toko smartphone terkenal di Padang, kini X-Store telah membuka cabang di Bukit Tinggi, Pariaman, dan Solo. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tabel. Pertama kali, saya akan membahas tentang pengertian tabel. Tabel dalam sebuah database adalah objek pokok yang harus ada, karena tabel merupakan tempat penyimpanan data yang sesungguhnya. Tabel dalam Microsoft Access merupakan tempat penghimpunan data atau informasi. Tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Langkah-langkah membuat tabel atau create table in design view. Yang pertama, kita dapat klik Microsoft Access, kemudian klik Create, dan kemudian Table Design. Kemudian isi field name sesuai data type yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, kemudian di save tabel tersebut. Kemudian klik Data Sheet View. Apabila desain tabel sudah pas, maka dilanjutkan dengan pengisian data pada tabel. Seperti yang kita ketahui bahwa database merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sedangkan tabel merupakan kumpulan dari beberapa record and fields. Fields adalah atribut yang dimiliki oleh suatu tabel atau tempat data informasi dalam kelompok yang sama atau jenis yang dimasukkan. Field pada umumnya tersimpan dalam bentuk kolom secara vertikal atau kolom. Istilah field merujuk kepada kumpulan beberapa karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Sedangkan record adalah kumpulan field yang lengkap dan kompleks. Biasanya record dihitung dalam satu baris yang ada pada tabel basis data. Singkatnya, basis data atau database merupakan elemen data yang berkaitan satu sama lain. Field merupakan kolom, sedangkan record merupakan tabel baris. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, saya Rani Guslifa dengan NIM 2210532008. Materi selanjutnya adalah tentang form. Pengertian form sendiri merupakan tampilan yang memperlihatkan data secara keseluruhan ataupun untuk menerima inputan user.
Form juga dapat diartikan sebagai user interface yang digunakan user sebagai media pengelolaan data pada basis data atau database. Sebuah objek database yang dibuat untuk mempermudah pengguna saat menjalankan aplikasi. Form biasanya digunakan untuk menginput, merubah, atau bisa juga digunakan untuk menampilkan sebuah laporan. Form seperti ini langsung terhubung dengan tabel, query, report, atau bisa juga terhubung dengan sesama form. Langkah-langkah untuk membuat form ada dua versi. Yang pertama yaitu membuat dari tabel atau query. Adapun caranya yaitu klik satu kali tabel atau query yang akan dijadikan form, kemudian pilih tab create lalu klik form. Maka formnya sudah otomatis terbentuk dan langkah selanjutnya kita tinggal merapikannya saja melalui mode design view. Kita bisa melakukan perubahan desain dengan cara memberi logo, menyesuaikan ukuran kotak, dan lain-lain. Kita bisa merapikan sesuai kemauan kita. Cara ini sangat mudah diterapkan terutama dalam membuat aplikasi seperti aplikasi pembukuan dan aplikasi akuntansi. Versi yang kedua yaitu menggunakan form wizard. Adapun caranya yaitu klik tab create lalu pilih form wizard. Lalu muncul kotak dialog form wizard. Pada bagian tables atau query, kita bisa memilih tabel atau query sebagai sumber data dan pada bagian available field, pilihlah field yang kita inginkan dengan cara klik tanda panah atau tanda panah 2 kali jika ingin memilih seluruh field. Lalu klik next jika sudah selesai. Berikutnya adalah memilih layout. Pilihlah layout yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya, kemudian klik next. Yang terakhir adalah menentukan nama form. Ketik nama form yang akan kita inginkan dan di situ kita dapat memilih open the form to view or enter information. Artinya dia akan langsung menampilkan sebuah form view atau modify the form design. Artinya adalah setelah kamu klik finish, dia akan masuk ke mode design view dan kamu dapat memodifikasi form tersebut. Baik, saya Aswini Artia Zahra dengan NIM 22105333031 akan melanjutkan materi tentang query. Query adalah permintaan dari data dari database. Permintaan harus diajukan dalam bentuk tabel database atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query. Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses query yang sesuai, semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database, di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semuanya kita tampilkan. Kita hanya memilih tabel yang di dalamnya terdapat data yang ingin kita tampilkan atau kita munculkan. Kemudian ada manfaat query. Yang pertama, melakukan akses langsung pada database. Yang kedua, query dalam bentuk bahasa SQL atau subquery language memiliki fungsi membuat basis data baru maupun menghapus yang sudah ada. Yang ketiga, query memiliki fungsi menentukan struktur dari database yang ada, baik itu jumlah, tabel, jumlah kolom, dan lainnya. Yang keempat, query fungsinya juga dapat melakukan manipulasi data dari database yang sudah dapat dibuat. Yang kelima, fungsi query dapat untuk mengeksekusi perintah-perintah untuk mengambil, menambah, menghapus data, serta operasi lainnya di dalam basis data. Yang keenam, membuat fungsi-fungsi tertentu atau store procedure yang digunakan dalam basis data. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan query. Yang pertama, untuk membuat query dalam Microsoft Access, kita harus mempunyai tabel atau database terlebih dahulu. Kemudian, kita buka database tersebut dan di pojok kiri atas terdapat create, kemudian pilih query design. Setelah itu, kita pilih tabel yang akan kita jadikan query. Kemudian kita tambahkan atau klik add. Setelah itu, tabel yang dimunculkan akan menunjukkan relationship antar tabel satu sama lain. Kemudian kita seret data dari tabel yang ingin kita tampilkan tadi ke dalam fields yang terdapat pada tabel bagian bawah. Kita bisa beri centang pada data yang ingin kita tunjukkan pada tabel baru hasil pembuatan dari query. Misalnya, kita ingin menampilkan nama dan jumlah nilai, sehingga kita akan memilih kedua data tersebut. Berikut ada gambar
untuk kita lebih memahami tentang pembuatan query dalam Microsoft Access. Nah, pembuatan query itu sebuah penyederhanaan dari sebuah tabel. Kita juga harus mempunyai tabel untuk dibuat query. Tabel, pada bagian tabel itu kita ada nama-nama tabel yang akan kita jadikan ke query. Kemudian ada sort. Kita dapat membuat sort dalam query. Caranya hampir sama dengan sort dan filter pada Microsoft Excel. Show itu diconteng, digunakan untuk menampilkan database seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima, ada setelah data-data yang kita ingin munculkan tadi itu sudah diconteng semuanya, conteng atau dicentang. Kemudian kita bisa pilih view untuk melihat bagaimana query sementara. Kita pilih datasheet view. Di sana bisa kita lihat tampilan akhir dari query yang akan kita buat. Nanti hasilnya adalah berupa datasheet. Seperti pada gambar di layar, pada gambar di bawah, tabel hanya menampilkan nama dan jumlah nilai saja. Query ini sebenarnya hampir sama dengan filter dalam Microsoft Excel saja. Nah, seperti pada gambar, situ ada field, table, sort, show, kriteria, dan lainnya. Dan jika kita ingin membuat query misalnya tentang pegawai laki-laki dengan penjualan tertinggi, itu kan di karyawan ada jenis kelamin. Nah, kita bisa memfilter supaya yang di dalam query itu laki-laki saja semuanya. Kita bisa masukkan format di kriteria kita masukkan di kolom jenis kelamin misalnya. Terus kita klik kita ketik L, kemudian sudah kita lihat lagi di datasheet view, hasilnya pasti akan terfilter hanya pegawai laki-laki saja, seperti itu. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni pengertian report. Report adalah sistem pelaporan yang digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data, baik berupa tabular, grafik, maupun hasil-hasil perhitungan, dan merupakan ekstrak dari base data yang hasilnya dapat langsung dicetak melalui media printer maupun ditampilkan ke layar monitor. Langkah-langkah membuat report. Yang pertama, klik create, lalu pilih report wizard. Lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Yang kedua, pilih tabel yang akan kita buat report, lalu masukkan semua filenya. Setelah itu, klik next. Yang ketiga, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Lalu klik next. Yang keempat, lalu muncul lagi gambar seperti di bawah ini. Klik next lagi. Setelah itu pilih layout dan orientation untuk report Anda. Klik next. Pilih style untuk report Anda. Klik next lagi. Setelah itu beri judul report Anda dan pilih preview the report untuk melihat hasil report Anda. Klik finish. Dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Identifikasi kelemahan atau kesulitan dalam melakukan penyimpanan dalam database Microsoft Access. Yang pertama, sulitnya mencari letak kesalahan input dalam rumus fungsi dan kriteria query. Yang kedua, dalam penginputan data butuh waktu yang lama sehingga kurang efisien. Yang ketiga, perubahan dalam input data di tabel seperti penambahan kolom baru atau dalam pengisiannya tidak terkoneksi atau terhubung dengan report. Sehingga jika terjadi perubahan, maka harus membuat report yang baru. Dari penjelasan database Explorer dapat disimpulkan bahwa yang pertama, lebih mudah mengelola data melalui database. Yang kedua, menggunakan database tidak akan memakan banyak waktu untuk mengendalikan bisnis. Yang ketiga, kita bisa membuat form langsung dari database. Yang keempat, data dapat diatur secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.